Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang simple past tense. Nah, apa sih itu simple past tense? Berasal dari kata past. Past itu artinya masa lalu. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Maksudnya, tenses ini digunakan untuk menceritakan kembali kejadian yang telah berlalu di masa lalu dan tidak lagi terjadi pada masa sekarang. Nah, pada kalimat simple past dapat ditandai dengan time signal seperti yesterday, kemarin, a few days ago, beberapa hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, last week, last month, dan lain sebagainya. Nah, dalam simple past tense ini terdapat dua kalimat, dibedakan menjadi dua kalimat. Yang pertama itu verbal sentence formula, di mana verbal sentence ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Nah, rumus untuk verbal sentence sendiri adalah subject plus verb to plus object or ANA, di mana ANA adalah adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Example, Tommy wrote a letter 2 weeks ago. Tommy menulis sebuah surat 2 hari yang lalu. Wrote di sini menggunakan verb to. Dari verb 1-nya write. Subject Tommy adalah subject, wrote verb to, a letter 2 weeks ago adalah adverb. Another example, I graduated from college more than a year ago. Saya lulus dari perguruan tinggi lebih dari setahun yang lalu. Nah, di sini menggunakan verb to yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple past tense atau kalimat masa lalu. She gave me a call 2 nights ago. Dia menelponku 2 malam yang lalu. Nah, di sini juga terdapat give atau verb to yang menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past. Nah, berbicara tentang kata kerja, di dalam bahasa Inggris kata kerja itu dibedakan menjadi dua. Biasanya kata kerja ini terdapat pada bagian tengah kamus lembaran warna kuning. Nah, kata kerja ini dibedakan menjadi dua, yakni regular verb dan irregular verb, di mana regular verb kata kerja beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Regular verb atau kata kerja beraturan biasanya ditandai dengan akhiran ed pada akhir kata verb to dan verb 3-nya. Contoh, call, ditambahkan ed pada akhir katanya untuk verb 2 dan verb 3-nya. Sedangkan describe tinggal karena sudah di belakang, tinggal ditambahkan d untuk verb 2 dan verb 3-nya. Nah, try ini berakhiran y, tapi depannya itu huruf konsonan atau r. Konsonan itu selain huruf vokal atau a, i, u, e, o. Karena try akhiran y dan di depannya y itu adalah huruf konsonan, maka y berubah menjadi i terus ditambahkan ed. Berlaku untuk verb to dan verb 3-nya. Try, mencoba. Enjoy, enjoyed. Karena berakhiran y, namun di depan y itu sudah huruf vokal, maka y tidak perlu lagi diganti dengan i, tinggal ditambahkan dengan ed untuk verb to dan verb 3-nya. Enjoy, enjoyed, menikmati. Dan rob, robot. Ini adalah satu kata, maksudnya satu suku kata, rob. Itu sebabnya akhiran b ini didouble, terus ditambah ed untuk verb to dan verb 3-nya. Rob, robot, merampok.
dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya silakan cari informasi mengenai regular verb. Intinya regular verb itu ditandai dengan akhiran ed untuk verb 2 dan verb 3-nya pada akhir katanya. Nah, sedangkan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja ini tidak beraturan. Maksudnya untuk kata kerja kedua dan ketiganya itu selalu berubah-ubah. Ada juga yang tidak berubah sama sekali. Example, become, became, become, menjadi. Verb 1 and verb 3-nya same atau sama. Makanya tidak pasti. Ada juga yang tidak berubah sama sekali seperti cut, cut, cut. Choose, choose, choose. Berharga. Nah, dan masih banyak contoh lainnya. Intinya irregular verb itu tidak beraturan kata kerjanya atau tidak berubah sama sekali untuk verb 1, 2, dan 3-nya. Next, untuk nominal sentence. Nominal sentence sendiri adalah kalimat dalam simple past tense yang tidak mengandung kata kerja atau biasanya hanya terdapat to be dan ana di dalamnya. Kebanyakan sih kata sifat atau noun, kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Kebanyakan sih adjektif atau kata sifat. Nah, rumus untuk nominal sentence sendiri adalah subject plus to be. To be-nya itu was or were, sama seperti kalimat positif. Maksudnya to be-nya itu was atau were, bukan lagi am is are, plus object or ana. Example, he was a soldier a long time ago. Dia adalah seorang TNI pada waktu yang lama. Nah, kapan sih digunakan was dan kapan digunakan were? Pasti ada yang bertanya-tanya. Ingat, was itu digunakan untuk subjek yang tunggal. Subjeknya itu tunggal atau singular. Kecuali you. Nama orang juga, I, he, she, it, nama orang itu tunggal. Makanya menggunakan to be was. Dan untuk were, semua subjek yang jamak, we, they, dan you itu menggunakan to be were. Ingat, di sini yang tunggal, di sini yang jamak. Example, you were late to the class. Kamu terlambat ke kelas. You. Karena subjeknya you, maka to be yang digunakan adalah were. Semua kalimat jamak dan you itu menggunakan to be were. They were delighted to see you. Dia merasa senang bertemu denganmu. They, mereka. Mereka ini kan jamak, makanya to be-nya menggunakan were. 5 cats were at the vet that day. 5 kucing berada pada dokter hewan hari itu. 5 kucing berarti jamak, makanya to be yang digunakan adalah were. Lain halnya dengan she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. She, satu orang. Dia perempuan. Makanya to be yang digunakan adalah was. Seperti Jenny kan satu orang. Makanya to be yang digunakan juga was. Jenny was at the roundabout. Jenny berada di bundaran. Lucius' cat was at the attic last night. Kucing Lucy. Di sini cat-nya hanya satu karena tidak mengalami penambahan s. Maka to be yang digunakan adalah was. Nah, perhatikan cats dan Lucius. Dalam bahasa Inggris itu, penambahan s dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah plurality atau jamak.
berlaku untuk kata benda yang mengalami penambahan s, seperti cats, kata benda atau nama hewan. Cats berarti banyak kucing. Yang kedua itu generality atau keadaan umum, contohnya all schools. Yang ketiga subject verb agreement atau biasa penambahan kata kerja yang ditambahkan s di belakangnya. Itu menandakan bahwa kalimat tersebut termasuk simple present tense, seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Dan yang terakhir itu adalah possessive pronouns, kata ganti kepunyaan. Possessive pronouns atau kata ganti kepunyaan ini biasanya berada di belakang penambahan s-nya, itu berada pada akhir 6 orang. Oke, lanjut. Kapan sih digunakan simple past tense? Nah, simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai di masa lampau juga. Contohnya, he was sick. Dia sakit. Artinya sakitnya di masa lalu dan hari ini sudah tidak sakit. He washed his car in the garage. Artinya saat ini dia mencuci mobilnya di garasi. Saat ini kegiatan mencuci mobilnya sudah selesai. Oke, yang kedua, simple past tense digunakan untuk menunjukkan kejadian waktu lampau yang lebih spesifik. Spesifik di sini maksudnya apa? Contoh, they were there at 8 p.m. last week. Mereka berada di sana jam 8 malam pekan lalu. At 8 p.m. last week di sini yang dimaksud dengan spesifik, menunjukkan waktu yang spesifik, terjadi di masa lampau. Tom and I drove the red car 2 nights ago. Tom dan saya mengendarai mobil merah 2 malam yang lalu. 2 nights ago. Nah, ini menjelaskan tentang kejadian waktu lampau yang spesifik. Yang ketiga, simple past tense digunakan untuk menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Biasanya ini ditandai dengan kata sifat atau perasaan. Contohnya itu, Tony was happy to see his cat. Tony senang melihat kucingnya. Tony was angry to see his cat. Tony marah melihat kucingnya. They were disappointed to see the result. Mereka merasa kecewa melihat hasilnya. They were proud to see the result. Mereka merasa bangga melihat hasilnya. Nah, semua kata-kata yang mengandung kata-kata sifat itu contohnya masuk dalam sini. Oke, yang terakhir, simple past tense digunakan juga untuk menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak lagi digunakan. Sama halnya dengan simple present tense yang pernah kita bahas tentang kebiasaan. Namun bedanya di sini, ini terjadi pada masa lampau dan tidak lagi dilakukan. Biasanya kalimat ini menggunakan kata kerja used to atau biasanya, dahulu. I used to love him, but not anymore. Dulu aku mencintainya, tapi sekarang tidak lagi. He used to be an athlete. Dia dulunya adalah seorang atlet, namun sekarang dia sudah bukan atlet. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif dan interrogatif dalam simple past tense? Untuk kalimat negatif juga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu verbal negatif, di mana kalimat yang mengandung kata kerja, dan nominal negatif, kata atau kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Nah, contoh dari kalimat verbal negatif, rumus dari verbal negatif ini sendiri adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object A. Perhatikan did, not, dan verb 1. Dalam kalimat negatif itu ditambahkan did not, setelahnya itu ada verb 1 yang dipositif
yang di kalimat positifnya itu verb 2 sekarang berubah menjadi verb 1. Example, Tommy did not write a letter 2 weeks ago. Tommy tidak menulis sebuah surat dua minggu yang lalu. Nah, Tommy adalah subjek, did not turun, write yang dulunya wrote, verb 2 sekarang berubah menjadi write, verb 1, a letter 2 weeks ago. Nah, contoh lainnya, they did not go to the meeting yesterday. Dia tidak menghadiri pertemuan kemarin. Did not go. Yang dulunya went, go, went, gone, verb 2 sekarang berubah menjadi go atau verb 1. Tony and Natasha didn't bring the gift. Didn't di sini adalah singkatan dari did not. Tony dan Natasha tidak membawa hadiah. She didn't accept the invitation. Dia tidak menerima undangan. Oke. Sementara untuk nominal negatif rumusnya adalah subject plus to be, was or were, plus not, plus object or ana. Sama seperti dengan kalimat positifnya, tinggal ditambahkan not setelah to be. They were not happy with your dedication. Dia tidak bahagia dengan keputusanmu. They subject, were menggunakan to be were because subjeknya itu jamak atau plural. Not happy with your dedication. Another example, it was not part of the plan. Ini bukan bagian dari rencana. It wasn't your fault. Ini bukan kesalahanmu. Itu bukan kesalahanmu. Wasn't di sini adalah singkatan dari was not. Sedangkan singkatan were not itu weren't. Banner Anthony weren't there. Menggunakan were because Banner Anthony adalah jamak atau lebih dari satu orang. Next, untuk kalimat interrogatif dalam simple past tense dibedakan dua menjadi dua, yes no question dan descriptive question. Yes no question ini hanya memerlukan hanya terdapat dua jawaban, kalau bukan yes ya no. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object or ana untuk verbal sentence atau kata kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Example, did Tony write the letter? Apakah Tony menulis surat? Jawabannya hanya dua. Kalau dia jawab yes, maka jawabannya yes, Tony did. Kalau jawabannya no, maka no, Tony did not. Ditambahkan kata not setelah did. Oke, contoh lainnya itu did they approve the proposal? Nah, jawabannya apabila ya, yes, they did. Apabila no, maka dia menjawab no, they did not. Tambahkan not. Untuk nominal sentence-nya, rumusnya untuk interrogatif adalah to be, was or were, plus subject, plus object or ana, di mana contohnya seperti were you happy? Apakah kamu bahagia? Was she at the crime scene the evening? Apakah dia perempuan berada di TKP tadi malam? Kalau iya, yes, she was. Kalau tidak, no, she was not. Nah, untuk menjawab kalimat ini, were you happy? Apa sih yang akan kalian jawab? Apakah yes, you were? Yes, I were? Yes, I was. Nah, karena yang ditanyakan pertanyaan di sini untuk kamu, were you happy? Apakah kamu bahagia? Maka jawabnya itu bukan lagi kamu, tapi saya, karena yang menjawab adalah yang ditanya kalian.
saya. Subjeknya itu saya, I. Maka pasangan dari I kan was. To be-nya I kan was. Maka dijawab yes, I was. Jika tidak, no, I wasn't, atau no, I was not. Nah, selanjutnya untuk descriptive question. Rumusnya itu sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu descriptive question. Descriptive question sendiri adalah kalimat atau pertanyaan yang jawabannya itu membutuhkan penjelasan. Rumusnya itu 5W1H plus date plus subject plus verb 1 plus object or ANA. 5W1H plus tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya. 5W1H itu kita sudah tahu what, who, when, where, and how. What, who, where, when, why. Gitu. Contohnya, what did you do at the mall yesterday? Apa yang kamu lakukan di mall kemarin? Nah, di sini jawabannya itu memerlukan penjelasan. Seperti, what did you do last weekend? Apa yang kamu lakukan minggu kemarin, akhir minggu kemarin? I went to the market and some restaurant. Aku pergi ke pasar dan beberapa restoran. Nah, dia mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang dia lakukan pada saat itu. Yang selanjutnya, how did you pass the difficult test? Bagaimana kamu bisa melewati ujian sulit itu? I studied very hard. Saya belajar sangat keras. Ini yang dimaksud dengan descriptive question, kalimat tanya yang jawabannya membutuhkan penjelasan. Why did he refuse the offer to go abroad? Mengapa dia menolak tawaran ke luar negeri? Because he didn't get the permission. Dia tidak mendapatkan izin. Where did she park the car? Di mana dia memarkirkan mobilnya? She parked it near the big tree. Dia memarkirkan mobilnya di dekat pohon besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih masih ada Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang murah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.